Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NPM 195200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan baris berbaris. Aturan baris berbaris. Baris berbaris pertama kali dikenal pada zaman Kekaisaran Romawi pada saat kaisarnya Julius Caesar dengan maksud agar pasukan yang berada di bawah kekuasaannya mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang tinggi dengan melihat hasil akhir yaitu kerapian, kekompakan, ketertiban, serta kesiapan. Pada zaman Kaisar Julius Caesar sangat terkenal. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menampakkan kebiasaan dan tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Sedangkan menurut Samingan PKK, peraturan baris berbaris ialah peraturan untuk mengatur sekelompok orang dalam suatu barisan untuk melakukan gerakan bersama-sama secara tertib dan serempak, baik gerakan di tempat maupun gerakan berjalan. Pun maksud dan tujuan dari PBB. Yang pertama, maksud dari PBB dibagi menjadi dua, yaitu adapun yang A, maksud umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Dan yang B, maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan. Yang kedua, menurut Fajar S. Soeharto, menjelaskan mengenai maksud dan tujuan peraturan baris berbaris adalah sebagai berikut, yaitu A. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, B. Meningkatkan rasa persatuan, C. Meningkatkan rasa disiplin, dan D. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Macam aba-aba dalam peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris yang digunakan dalam lingkungan pramuka terdapat dua macam, yaitu baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris tanpa tongkat. Di dalam barisan terdapat aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang dipimpin, kemudian perintah tersebut dilaksanakan secara serentak dan berturut-turut. Aba-aba juga disebut sebagai suatu perintah yang diberikan oleh seorang komandan kepada pasukan untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba terdiri atas tiga macam dengan urutan. Adapun yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya seperti istirahat di tempat, gerak, bubar, jalan, siap, gerak. Adapun yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti dari perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya seperti lancang kanan, gerak, istirahat di tempat, gerak. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. A. Gerak. Untuk gerakan tanpa meninggalkan tempat menggunakan kaki atau anggota tubuh lain baik dalam berhenti maupun berjalan. Contohnya jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hormat, gerak. B. Jalan. Untuk gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Bila gerakan meninggalkan tempat itu tidak terbatas jaraknya, maka didahului dengan aba-aba peringatan maju. Contoh, haluan kanan atau kiri, jalan, 2 langkah ke depan, jalan, dan lainnya. C. Mulai. Untuk pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya, berhitung, mulai, berbanjar, mulai. Demikianlah penjelasan saya mengenai peraturan baris berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan 12 gerakan dasar dalam baris berbaris. Dimulai dari sikap-sikap. Berikut adalah contohnya. Sikap sempurna. Seperti ini. Siap.
gerak, yaitu istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak, yaitu lancang depan. Contohnya seperti ini. Lancang depan, gerak, siap, gerak. Keempat yaitu lancang kanan. Contohnya mari kita lihat. Lancang kanan, gerak, siap, gerak. Berikut adalah contoh hadap kanan. Hadap kanan, gerak, contoh hadap kiri. Hadap kiri, gerak, adalah contoh jalan di tempat. Sikap siap, jalan di tempat, gerak, berhenti, gerak, hormat, gerak, tegak,